Pemirsa, pemerintah pusat terus menggenjot pembangunan berbagai infrastruktur pendukung ibu kota baru, jalan tol, bandara, hingga tol laut terpanjang di Indonesia. Presiden juga akan membentuk Badan Otoritas Ibu Kota sebagai penanggung jawab pembangunan ibu kota baru. Pemirsa, informasi tersebut akan mengakhiri Metro Highlight pada hari ini. Saya Syazawi Sastro bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Realisasi pemindahan ibu kota semakin dekat. Pekan ini Presiden Joko Widodo meresmikan tol Balikpapan Samarinda seksi 2 hingga seksi 4 yang menghubungkan Samarinda hingga Samboja. Pengerjaan seksi lain diperkirakan rampung pada 2020. Jalan tol sepanjang total 99,35 km ini termasuk dalam wilayah yang akan menjadi ibu kota baru Indonesia. Oh ya, tadi dengan para tokoh-tokoh di Kalimantan Timur saya menyampaikan permisi ketuk pintu tuh Lonwun bahwa setelah keputusan ibu kota kita ingin masuk ke UKAR dan ke PPU, kira-kira itu. Dan para tokoh menyampaikan selamat datang dan mempersilahkan kita untuk segera dimulai. Jalan bebas hambatan ini dibangun sejak November 2016 dan akan memangkas waktu tempuh Balikpapan Samarinda dari semula 3 jam menjadi 1 jam. Peresmian ruas tol Samarinda Samboja merupakan infrastruktur pendukung ibu kota baru. Pemerintah juga berencana membangun tol laut terpanjang di Indonesia. Untuk fasilitas yang akan dibangun dalam waktu dekat ini adalah jalan tol laut terpanjang di Indonesia. Dia ada 14 km. Tahun 2020 tinggal menghitung hari, Bappenas menargetkan persiapan pemindahan ibu kota dapat rampung tahun depan. Persiapan itu sudah selesai di tahun 2020, baik itu dari master plan-nya, urban design-nya, building design-nya, desain bangunannya, sampai kepada kemudian dasar perundang-undangannya, terutama RUU-nya. Ini tentunya ada tahapannya yang nanti kita akan tentunya detailkan, begitu sudah ketahuan bagaimana progres dari pembangunannya, tapi 2024 adalah istilahnya masa paling lambat kita sudah memindahkan pusat pemerintahan. Ya, jadi memang yang perlu saya sampaikan juga bahwa yang dipindahkan ini seperti yang dikatakan Bapak Presiden adalah pusat pemerintahan. Presiden Joko Widodo mengatakan lokasi ibu kota baru berada di kontur yang sangat bagus. Tempat paling tinggi, kemudian istananya juga di sekitar itu, kementerian-kementerian juga di sekitar tadi kita berhenti tadi. Dengan kontur seperti ini tidak menyulitkan Pak akses? Justru ini kontur yang sangat bagus, bukan menyulitkan. Kalau arsitek atau urban planner diberi sebuah kawasan naik turun bukit seperti ini, pasti akan senang. Ya lihat saja nanti desainernya akan pasti senang sekali. Oke, meskipun area bekas hutan tanaman industri ya Pak ya? Ya ini semuanya sekali lagi perlu kita ulang, ini bukan hutan alam. Apalagi kawasan hutan lindung, enggak yang di sini, enggak. Ini adalah kawasan hutan tanaman industri yang kita ambil dari perusahaan yang tadi sebanyak 56.000 hektar tadi. Kalau yang 256.000 itu memang ada dicadangkan itu untuk kawasan-kawasan konservasi ada. Artinya ya kita ingin justru memperbaiki dari lingkungan yang ada ini. Sehingga saya sudah perintahkan ke Menteri Kehutanan untuk membangun yang pertama itu nanti membangun terlebih dahulu kebun bibit nursery. Seluas kurang lebih 100-an hektar yang nanti akan ada jutaan bibit di situ. Pada Agustus lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempersiapkan perhitungan anggaran tahun 2020 untuk pembangunan ibu kota baru. Desain prasarana dasar di dalamnya memuat tentang rencana jalan, drainase, waduk, penyediaan air bersih, transportasi kereta dan listrik. Kalau infrastruktur, karena ini sudah ditetapkan oleh Pak Presiden, saya juga baru ditelepon Bu Menteri Keuangan untuk menyiapkan kebutuhan anggaran tahun 2020. Ya, sekarang lagi disiapkan oleh teman-teman di Biro Perencanaan Jakarta.
Saat meninjau lokasi ibu kota baru pekan ini, Presiden Joko Widodo mengatakan telah disiapkan 256.000 hektar lahan untuk ibu kota baru. Tahap pembangunan awal adalah klaster pemerintahan. Menurut Presiden, lokasinya sangat mendukung untuk sebuah kota yang smart city, compact city, dan green city. Kita menyiapkan totalnya sekarang 256.000 hektar seluruh kawasan semuanya, dan dicadangkan untuk jangka mungkin 100-200 tahun yang akan datang 256.000 hektar. Kemudian yang akan dijadikan kawasan ibu kota itu 56.000. Ya. Tapi yang akan dikerjakan terlebih dahulu yaitu kawasan pemerintahan 5.600 klaster pemerintahan, yang nanti kita berharap juga nanti paralel dengan pembangunan klaster kesehatan, klaster pendidikan, klaster riset dan inovasi, financial center, kira-kira itu. Jadi yang jelas menurut saya lokasinya sangat mendukung sekali untuk sebuah kota yang smart city, compact city, kemudian green city, semuanya. Metro TV, knowledge to elevate.